Baik kakak-kakak, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan keikhlasan dalam menjalankan tugas. Untuk memulai tatap maya pada siang hari ini, kira-kira kakak siapa yang mau memimpin doa, Kak? Kak Rahmat atau siapa? Kak Pras? Yalah, saya aja dulu untuk bergantian. Ya, silakan Kak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelancaran proses PKG kita pada hari ini, marilah kita berdoa supaya PKG ini lancar sampai akhir. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Rahmat atas kesediaannya untuk memimpin doa. Untuk tatap maya kita pada siang hari ini pembahasannya tentang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi di sini kita mulai yang pertama merefleksi diri ke belakang mengenai pembelajaran yang sudah pernah kita laksanakan. Mungkin dari awal kita menjadi guru, bisa kita ingat-ingat cara mengajar kita hingga dengan saat ini. Kira-kira bagaimana cara mengajar kita. Kemudian nanti pada modul ini kita membahas tentang refleksi diri, kemudian student center learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan ada sedikit diskusi pada kelompok kecil nanti kakak-kakak. Baik, untuk pengantar pada modul ini, dalam materi ini kita akan mengeksplorasi berbagai aspek penting dalam pendidikan olahraga yang kemungkinan peserta didik untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam pembelajaran mereka. Peran aktif di sini tidak saja yang dimaksudkan pada aktivitas peserta didik bergerak, lebih dari itu, peserta didik dapat terlihat dalam pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi ini yang harus kita upayakan dalam proses pembelajaran, sehingga ini dipandang penting karena selama ini baik iklim maupun tuntutan kurikulum yang modern telah menyepakati secara lugas bahwa peserta didik harus merasa terlibat dalam pembelajaran. Jadi tidak ada lagi peserta didik yang cuman duduk di bawah pohon atau tidak aktif dalam pembelajarannya.
Jadi sebagai guru olahraga, barangkali kakak-kakak sadar bahwa selama pembelajaran PJOK lebih banyak yang diajarkan dengan format dan pendekatan yang berpusat pada guru. Mungkin selama ini yang sering terjadi seperti itu ya kakak-kakak ya. Jadi anak-anak menunggu komando dari kita, baru anak mau melaksanakan tugasnya. Nah, pada sesi ini atau modul ini yang kita pelajari atau tatap maya ini menuntut kita agar pembelajaran itu mulai berpusat kepada peserta didik. Jadi peserta didik mulai terlibat dalam perencanaannya, pelaksanaannya, dan sampai ke evaluasi. Nanti bisa digambarkan, mungkin kakak-kakak juga pernah melaksanakannya di sekolah. Misalnya kita mau mempraktekkan pencabangan olahraga apa, rencananya gimana, kemudian kesepakatan atau aturan yang akan digunakan itu apa saja, hingga evaluasi. Nah, itu untuk saat ini siswa yang ditekankan untuk terlibat dalam proses pembelajaran itu. Jadi melalui modul ini kakak-kakak akan diajak untuk berefleksi dan melihat kembali cara kakak-kakak mengajar. Sudahkah kita secara sadar mengetahui bahwa cara kita mengajar PJOK dari sisi gaya pendekatan mengajar masih menerapkan gaya tradisi lama, yaitu komando, mengajar PJOK seolah anak-anak itu dianggap anggota militer. Jadi instruksinya harus tegas, baru anak-anak mau melakukan. Nah, jadi ini yang akan menjadi refleksi kita. Nanti silakan kakak-kakak boleh bercerita atau disampaikan pada kolom chat tentang refleksi diri kakak-kakak. Ini sebagai pertanyaan awal untuk kakak-kakak. Apakah kakak-kakak selama ini telah mampu dan berhasil memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Kira-kira gimana kakak-kakak mengenai pertanyaan pertama ini? Belum. Belum Kak Eli ya? Iya. Kenapa kok masih belum? Apa permasalahannya kira-kira di mana gitu Kak Eli? Ya, karena anak-anak itu menunggu komando dari gurunya baru dilaksanakan gitu. Berarti inisiatif anak yang kurang ya Kak ya? Iya. Berarti ini sebagai PR kita kakak-kakak untuk menumbuh kembangkan kemauan anak. Nah, jadi ini PR kita Kak Eli, bagaimana caranya anak itu mau aktif dalam pembelajaran yang kita laksanakan. Baik, terima kasih Kak Eli. Atau ada kakak-kakak lain yang menanggapi pertanyaan ini? Apakah kakak-kakak sudah berhasil memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Tadi kalau Kak Eli katanya belum. Itu Kak Usman.
Ada tanggapan? Izin Kak menanggapi Ya. sedikit. Saya juga baru bergabung. Soal sini cuaca sedang tidak bersahabat Kak. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Mau hujan deras kayaknya Kak. Ini kalau masalah anak-anak di lapangan, kalau seandainya tidak kita perintah, kalau tidak kita arahkan, itu anak-anak yang itu juga yang mau melaksanakan kegiatan PJOK. Anak-anak yang pada dasarnya malas, enggan, itu tetap seperti itu Kak. Kalau tidak kita suruh, tidak kita perintah, tetap akan seperti itu anaknya. Iya, iya. Apalagi nanti tentang permainan yang mengharuskan di tempat yang luas, di lapangan terbuka, cuaca panas, itu yang dominan, yang perempuan pasti yang itu juga yang ingin melakukan, yang diam di tempat itu juga. Iya, iya. Jadi memang sulit ya Kak ya untuk memancing anak agar mau aktif dalam ikut pembelajaran kita gitu ya Kak ya. Sulit Kak, kecuali kita mengiming-imingkan nilai tinggi, mungkin semuanya baru melakukan. Iya, iya. Hujan Kak, sini nggak dengar Kak. Oh iya Kak. Baik, selanjutnya kalau tadi sudah disampaikan mengenai keberhasilan atau belum berhasilnya kita sebagai guru untuk memfasilitasi pada pembelajaran PJOK, yang penting pada dasarnya kita mau merefleksi diri kakak-kakak. Artinya setiap kita melakukan pembelajaran itu berbenah diri. Jadi misalnya hari ini belajar, kemudian ada siswa yang duduk tidak aktif, nah itu menjadi catatan bagi kita, kenapa si anak ini kok tidak mau aktif dengan pembelajaran kita. Itu salah satu bentuk refleksi diri kita agar pembelajaran kita semakin meningkat. Baik, saya izin share screen ya kakak-kakak ya. Baik kakak-kakak, ini apakah terlihat kakak-kakak share screen saya? Baik, ini kesepakatan di awal, ini sudah sering disampaikan mengenai kesepakatan kelas kita. Ini tujuan dari sesi kita hari ini. Ini kakak-kakak diharapkan mampu memahami konsep
pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai dengan usianya. Kemudian yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Ini agenda kita pada tatap maya hari ini. Di sini ada aktivitas 1, itu waktunya 30 menit, tentang bermain peran pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian aktivitas 2, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Kemudian yang ketiga, analisis contoh pembelajaran yang berdiferensiasi di dalam modul 1.3 ini. Baik, lanjut kakak-kakak. Di sini bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Kira-kira bagaimana kakak-kakak? Kak Egy, apakah sudah ada di tempat? Assalamualaikum, izin Kak. Ketiduran, Malam. baru bangun. Maaf. Masih Ya, loading. nggak apa-apa Kak. Iya, ya. Emang waktunya waktu untuk istirahat ini Kak. Ya. Jadi gimana Kak Egy? Ini ada sebuah pertanyaan pemantik ini Kak. Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira kalau menurut Kak Egy ini gimana Kak? Izin Kak. Kalau menurut kami, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik itu semuanya dilakukan oleh siswa. Jadi guru tinggal menjadi pasil aja di situ. Apapun tentang pembelajaran hari itu diserahkan kepada siswa. Itulah menurut kami Kak. Baik. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Ya, itu jawaban dari Kak Egy. Kira-kira apa yang menandakan ya kakak-kakak bahwasanya pembelajaran ini sudah berpusat pada peserta didik kakak-kakak? Kak Intan mau memberikan tanggapan? Atau Kak Rahmat? Masalah apa namanya bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat peserta didik pada peserta yang berpusat pada peserta didik. Iya. Ya, menurut pandangan kami yang selama ini mengajar ya, itu sangat jauh dari harapan yang kita inginkan. Karena apa? Memang pelajaran PJOK ini disenangi oleh para siswa ya. Jadi kita tidak pungkiri olahraga paling diminati oleh siswa, tapi hanya kalangan tertentu saja. Contohnya laki-laki yang suka bermain bola. Karena apa? Olahraga kalau udah di olahraga, jam olahraga, anak-anak semangatnya apa? Semangat keluar, bukan semangat untuk belajar olahraga. Ketika pelajaran PJOK dimulai, banyak yang membuat alasan sakit perut lah, belum makan lah. Dengan begitu jauh dari harapan pembelajaran berpusat kepada peserta didik.
selanjutnya, kalau masalah pembelajaran berpusat kepada peserta didik, itu yang pertama apa namanya, anak-anak mencintai dulu olahraga itu sendiri. Nah, kalau udah mulai dia cinta, dia tanpa dikomando, dia sudah bisa melakukan. Itu sangat jauh kalau kami dari pedesaan. Beda kalau misalnya eh, siswa-siswa yang di kota. Kenapa? Dia ketika di luar sekolah dia bisa mengikuti apa namanya seperti les-les apa misalnya SSD gitu kan. Iya, Tapi ikut kalau di klub. desa ya kalau di desa itu sangat jauh. Memang kalau misalnya ditanya apa kamu suka apa eh, kepada sistem komando. Sedang sistem komando saja pembelajaran PJOK ini tidak berjalan sebagaimana biasa apa mestinya karena lagi-lagi kita persoalan lama itu akan muncul sarana dan prasarana karena PJOK bukan belajar matematika yang bisa tanpa alat gitu di 5 5 25 gitu. Ini belajar PJOK kita masa praktek bola. Hilang suaranya Kak Ahmad. Tapi bola itu gimana? Itu kan jadi dilema di dalam pembelajaran PJOK apa. Sedangkan apa aja saya bisa aja dia mengikuti apa namanya pembelajaran itu sudah sangat luar biasa apalagi yang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini memang sebagai PR besar untuk kita kakak-kakak sebagai guru menumbuhkan minat dari peserta didik ini memang cukup luar biasa sulit karena dalam satu kelas itu mungkin berbeda, bukan mungkin ya, udah pasti berbeda karakternya, berbeda minatnya, sehingga untuk menumbuhkan bakat itu sulit untuk peserta didik karena nggak bisa dipukul rata, nggak bisa disamaratakan. Tapi inilah yang tugas kita sebagai pelukis anak bangsa. Mungkin ini tugas berat kita sehingga ini yang dituntut kepada kita untuk bisa melaksanakan atau menumbuh kembangkan minat dari peserta didik itu tadi. Jadi kalau ciri-cirinya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu peserta didik aktif, baik itu mulai dari awal pembelajaran hingga akhir sampai ke evaluasi. Mungkin ini apa yang sudah disampaikan Kak Rahmat tadi ini sebagai PR besar untuk kita agar ini bisa dirubah gitu. Bagaimana caranya biar minat anak-anak ini bisa tumbuh gitu. Ini sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Kalau ini ada yang gambar pertama, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru yang saat melakukan pembelajaran? Kira-kira gimana kakak-kakak? Mungkin kalau suara peluit ini
Ini ciri khasnya guru olahraga mungkin ya Kak ya. Tapi juga jangan terlalu sering mungkin ya Kak ya. Nanti takutnya dikiranya tukang parkir pula gitu. Apalagi kalau sekolah berdekatan dengan daerah pasar, mungkin bersaing nanti suara fluidnya nanti. Ini gambar yang kedua. Apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah komando guru? Mungkin kita lihat video dulu ya Kak, sebelum menjawab pertanyaan yang itu. Suaranya enggak keluar, Kak. Suaranya nggak keluar ya? Iya. Fokus orang bisu aja nih. Belum. Ada suaranya Kak? Enggak Kak? Belum. Bentar Kak ya. Baik kakak-kakak, ini kita masuk ke dalam aktivitas 1. Nanti kakak-kakak akan bertukar peran. Ini role play aktivitas pembelajaran.
Ini capaian pembelajaran. Peserta didik memahami gerak fundamental. Kemudian tujuannya peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Sini assessment, melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi, kemudian aktivitas pembelajarannya latihan gerak koordinasi. Nah, di sini langkah-langkahnya fasilitator membagi peserta secara pasangan berdasarkan nomor urut 1 dan 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Fasilitator menampilkan pilihan gerak. Kemudian tiap peserta memiliki nomor gerak yang paling disukai. Ini yang menggunakan laptop siapa ya, Kak ya? Kak Egi pakai laptop, Kak Egi? Enggak, Kak, pakai HP. Kak Ani biasanya pakai laptop tuh, Kak. Kak Ani. Tapi lagi di Apakah sekolah kakak bisa ribut. mengurutkan atau Kak Ani bisa mengurutkan nama-nama peserta dalam kelas kita ini, dimasukkan ke dalam chat? Tak pandai saya, Kakak. Ya. Masuk ya. Apa yang bisa kira-kira, Kak? Ya. Tolong cek Ntar Kak, mengurutkan nama peserta. Iya, dibuat di kolom chat, mulai nomor 1 misalnya Kak Deskiono, kedua Kylie, dan seterusnya gitu. Sembari Kak Eli atau siapa yang mengurutkan nama-namanya, saya buka contoh gerakannya terlebih dahulu ya kakak-kakak ya.
Baik kakak-kakak, sambil menunggu nomor urut, silakan dihidupkan kameranya, kemudian hitung denyut nadi dari kakak-kakak semua. Apakah sudah ketemu kakak-kakak denyut nadinya? Dihidupkan saja nggak apa-apa mikrofonnya, Kak. Udah kak. Ribut, Baik, Kak. Di tempat Nggak kami apa-apa, Kak. ribut. Masih di sekolah, Kak? Iya. Oke. Ini sore ini kita agak berolahraga sedikit ya kakak-kakak ya. Jadi sekarang kita cek denyut nadi kita. Kemudian nanti dikalikan 6. Karena cuma 10 detik kita ambil. Siap kakak-kakak? Sama adik juga tuh. Baik, Oke, Pak. silakan dihitung denyut nadinya. Kita mulai dari sekarang. Iya. Oke, stop. Ini kok Silakan kakak-kakak hitung hasilnya, kemudian dikalikan 6. Silakan 66 kak. 66 ya. Simpan dulu jawabannya, Kak. Nah, setelah ini kakak-kakak pilih gerakannya dari Adik situ ya. Mainnya nanti ya. Jangan ribut. Ayo belajar loh. Ya. Adik situ. Adik sana ya. nanti dari kakak-kakak, nama kakak-kakak dimasukkan ke dalam kolom ini. Kemudian ini gerakannya. Gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, jumping jack, lari di tempat, kemudian gerakan silang tangan menyentuh kaki, dan yang terakhir loncat di tempat. Ini gerakannya ya kakak-kakak ya. Nampak, Kak? Nampak. Nampak, Kak? Jadi silakan kakak-kakak pilih gerakannya yang mana yang mau dilakukan. Tetapi kalau untuk berpasangan ini memang susah karena kita nggak bertemu. Mungkin besok di luring ini kita bahas lagi modul yang ini, Kak. Silakan kakak-kakak berdiri, kemudian melakukan gerakan yang kakak-kakak pilih. Berdiri, woi, berdiri. Siap, Bu. Ayo, Kak, berdiri, Kak. Olahraga dulu, Kak. Ya, kita berdiri ya, Nak. Berdiri. Jadi kita yuk. Ya, berdiri kita yuk. Kita olahraga ya, Nak, yuk. Ya. Coba berdiri dulu. Tuh kayak bapak-bapak itu ya, kayak Pak Guru berdiri kita. Yuk, berdiri. Sini, nampak kan kamera situ? Nampak ke sini. Nampak? Nampak, Nak? Sini. Berdiri. Nah. Oke. Jumping jack. Jadi Jumping jack. silakan kakak-kakak pilih gerakannya masing-masing. Minatnya yang mana kakak-kakak yang kakak mau. Waktunya kita buat berapa, Kak? 1 menit atau 30 detik, Kak?
30 detik aja itu udah ngos-ngosan. 30 detik aja, Kak. Baik, Kak. Kita 30 detik ya, Kak ya. Oke, ya. Kita Gerakan, tunggu Kak, tunggu Kak. Ya. Gerakannya apa aja tadi? Apa aja gerakannya tadi? Membungkuk. Gerakannya- Kak, yang nomor 1 gerakan apa tadi, Kak? nomor 1 gerakan Oh, lari di koordinasi tempat. mundur dan mundur. Ah, Oh, lari di kedua tempat jumping aja. jack, lari di tempat, Ya. kemudian gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, Ya, tuh. kemudian loncat di tempat. Kita loncat-loncat dulu. Dek, Silakan kakak pilih gerakannya yang mana. tunggu sini dulu. Baik, kita mulai ya, Kak ya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 3, 4, 5, 6, ayo ikut. Berat. Tuh, iya. Bentar lagi kita. Stop. Kakak. Oke, Kak. Seperti dengan siswa, Kak. Kita lanjut hitung denyut nadi, kakak-kakak. Oke. Oke, 10 detik lagi ya, Kak ya. Udah ketemu, Kak, denyut nadinya? Udah. Kita mulai dari sekarang. Enggak ada juga jadinya, enggak jumpa dulu jadinya. Belum ketemu, Kak Ani? Oke, stop yang sudah ketemu. Udah. Gimana, Kak? Ngos-ngosan, Kak? Oh, sangat sekali. Olahraga sore, Kak. Iya. Ini Kak Usman biasanya sore olahraga, jadinya sekarang olahraga pemanasan dulu, Kak. Pemanasan ngomong dulu, Pak. Iya. Mati listrik, Kak, sini, Kak. Bentar lagi mungkin hilang sinyal. Mungkin nggak ada lagi, Kak, di Oh. situ. Iya, Kak. Kami maklum, Kak. Jadi, apakah sesudah melakukan gerak, apakah ada peningkatan dari denyut nadi kakak-kakak tadi? Pasti ada, Kak. Ada, Kak. Sangat jauh. Sangat jauh. Ya, lu. Ini kalau sempat jawabnya ada yang nggak berubah nih, bahaya nanti nih, Kak. Robot berarti. Tadi sembari kakak-kakak melakukan gerakan tadi, mungkin sebagian kakak-kakak ada yang menghadap kamera, ada yang menyampingi kamera, jadi kita nggak tahu gerakan kakak-kakak itu betul atau salah ya kan, Kak. Jadi sebenarnya gerakan ini kan diambil berpasangan tadi kakak-kakak. Misalnya tadi Kak ada Kak Usman, kemudian Kak Pras. Nah, misalnya diurutkan tadi sudah diurutkan. Jadi harapannya dari yang gerakan kita lakukan tadi atau kakak-kakak lakukan ini kakak-kakak mengoreksi gerakan yang dilakukan oleh pasangan dari kakak-kakak tadi. Misalnya yang sudah diurutkan oleh Kak Eli di sini itu nomor 1 Kak Usman, nomor 2 Kak Pras, 3 Kak Egi, kemudian Kak Maniati. Nah, ini yang diharapkan sebenarnya misalnya nomor 1 dengan nomor 2 Kak Usman ini setelah melakukan tadi mengoreksi gerakan dari Kak Pras. Nah, begitu juga sebaliknya kakak-kakak. Jadi
Nah, ini yang diharapkan, tapi nggak apa-apa karena ini tatap maya, jadi mungkin sedikit sulit untuk melakukannya itu. Bentar kakak. Baik, terima kasih Kak Eli yang sudah mengurutkan namanya. Kita lanjutkan slide-nya. Kira-kira dari yang kakak-kakak lakukan tadi, apa efeknya kakak-kakak yang dirasakan? Salah satunya memicu denyut jantung atau nadi. Ya, yang dirasakan Kak Ani. Ada tanggapan lain dari kakak-kakak? Rasanya di pinggang Kak, pinggang. Rasa pinggang ya Kak ya? Itu faktorku ya Kak ya? Aku no pinggang Mayagi nampak aku. Jadi dari yang kakak-kakak rasakan tadi ada yang kena pinggang. Efeknya apa itu kira-kira Kak? Bugar Kak, bugar. Oh, Meningkatkan kerja jantung, Kak. Oke. Kelenturan Kak, kelenturan kurang, kelenturan. Kelenturan kurang Kak? Oke. Iya. Munculnya keringat di badan dari kulit. Nah, itu efek yang paling nampak ya Kak ya? Ya. Apalagi kalau kita melakukannya dengan serius tadi. Jadi menurut kakak-kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelahnya? Aktivitas Kak. Aktivitas ya Kak. Denyut nadi dari pelan ke cepat, Kak. Iya. Ini luar biasa kakak-kakak ini. Udah makanan sehari-hari ya Kak ya. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan pembahasannya. Ini sudah berolahraga, sudah berkeringat. Kalau yang ada minum di sebelahnya, sambil diminum Kak. Gak apa-apa, kita santai aja Kak. Sama. Nah, ini baik, terima kasih kakak-kakak sudah melakukan role play. Nah, mari kita analisis beberapa proses pembelajaran. Ini menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira gimana Kak? Ini kakak-kakak silakan ya, silakan Kak Rahmat. Oke, baik. Kalau misalnya ini kan bisa jadi ini bentuk dari tes VO2max gitu kan. Kalau Iya, materi ini kita ajarkan, memang betul anak-anak itu sangat antusias ya masalah kita menghitung denyut nadi gitu kan. Itu kan kita nanti menghitung apa kan VO2max itu. Tapi kalau pembelajaran lain tetap saja apa namanya lagi-lagi berpusat kepada guru. Tapi karena mungkin tiap minggu kita VO2max terus kan, Iya. lama-lama anak bosan juga gitu. Tapi kalau untuk pembelajaran ini, saya yang yakin karena sudah melakukan apa nama tes kebugaran ini kan bagian dari tes kebugaran jasmani ini kan.
lari bolak-balik, lari zigzag, itu anak sangat menyenangi. Tapi kalau tiap minggu kita lakukan ini kan anak-anak kan bosan juga Bosan. gitu. Demikian. Iya Kak. Jadi ini mungkin gerakannya cuman di tempat gitu aja. Memang benar apa yang disampaikan Kak Pras tadi, Kak Rahmat. Kan nggak mungkin pembahasan setiap hari ini aja gitu. Tapi seperti yang kemarin pernah disampaikan, bahwasanya untuk sekarang ini peserta didik melalui geraknya, dan dari gerak itulah anak-anak atau peserta didik untuk belajar. Jadi ini PR kita, Kak Rahmat, membuat variasi pembelajaran dalam bentuk permainan atau games untuk menarik minat anak dalam pembelajaran kita gitu. Baik kakak-kakak, tadi Kak Rahmat sudah menyampaikan pendapatnya. Kemudian untuk kakak-kakak yang belum menyampaikan pendapatnya, silakan dikirimkan atau didiskusikan di kolom di room Jambot. Linknya sudah disematkan di kolom chat. Baik kakak-kakak sambil melihat video. Suaranya terdengar kakak-kakak? Dengar Kak. Baik kakak-kakak, itu sebuah cuplikan. Kira-kira ada yang mengerti bahasanya Kak?
Jadi ini peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL, Student Center Learning. Ini di sini peran guru sudah bisa kakak-kakak lihat. Di sini yang diharapkan adalah guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kemudian peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Jadi memang peserta didik ini boleh menyampaikan saran dan kritiknya pada saat proses pembelajaran, baik itu dalam perencanaan ataupun pengambil sebuah keputusan. Yang selanjutnya mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar dan seterusnya. Nah, ini kakak-kakak dapat lihat di PowerPoint. Jadi ini adalah harapan yang kita akan capai gitu kakak-kakak. Di dalam SCL, Social Student Center Learning, atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kemudian peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi kegiatan dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, kita sebagai guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber ilmu. Jadi sekarang banyak sumber ilmu yang dapat peserta didik dapatkan atau peroleh. Mungkin kalau zaman dulu guru adalah satu-satunya sumber ilmu. Tetapi untuk sekarang ini sudah tidak seperti dulu lagi, tidak sama, banyak sumber-sumber lain yang bisa dijadikan untuk pembelajaran. Ini jenis-jenis pembelajaran student center learning, apa yang pernah kakak-kakak praktekkan dalam pembelajaran. Ini ada beberapa jenis-jenis pembelajaran student center learning. Yang pertama, small group discussion, role play, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, sampai ke project based learning. Nah, ini mungkin kalau kakak-kakak ada yang guru penggerak atau banyak yang sudah sertifikasi ini, pasti sudah sering atau tidak asing lagi mengenai jenis-jenis student center learning ini tadi. Baik kakak-kakak, untuk hari ini kita ada hampir 41 slide. Kita baru sampai ke slide ke-29. Jadi di aktivitas 2 ini kita harus mengetahui karakter dan minat anak, baik secara jasmani, sosial, emosional, mental. Jadi dalam pemahaman karakteristik, nah ini kira-kira untuk slide ini ada cocokan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai.
Kira-kira mana ini, Kak? Nampak tulisannya, Kak? Enggak, Pak, Kak. Oh iya, kakak-kakak, ini udah masuk asar. Ini mau break dulu atau lanjut saja? Istirahat aja kita 10 menit, Ustaz. Istirahat 10 menit ya, Kak ya? Ya. Baik, Kak. Kita break dulu 10 menit untuk melaksanakan sholat asar.
Kita lanjutkan ya Kak Egi ya. Iya Kak, lanjut Kak. Baik, Kakak semuanya, ini adalah mencocokkan karakteristik berikut manakah bidang dan usia yang sesuai. Kira-kira dari karakteristik atau aktivitas ini ada 4 aktivitas. Yang pertama berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Ini kalau dimasukkan ke dalam bidang, kira-kira bidang yang mana gitu kakak-kakak? Jasmani. Jasmani. Kalau untuk usianya kira-kira usia berapa ya kak ya? Berjalan, berlari ya, kira-kira memukul bola. Ini umur berapa kira-kira kak? 0 sampai 4 tahun. 0, 2 tahun. 3 0, sampai 2 tahun. Iya, 0 sampai 4 tahun lah. 2 tuh 0 sampai 2 tahun dan 3 sampai 4 tahun. Kisaran itu ya kak ya? Mm-mm. Mungkin Kalau memukul bola umur rata-rata 3 sampai 4 tahun lah. Kalau 0 sampai 2 tahun belum bisa lagi ya. Kalau 0 bisa ya, Kak, ya? baru lahir ya. Iya. Ya, Antara kan dia 3 di situ Ini kan ada antara kak. berjalan dan merangkak. Iya. Merangkak kan nggak mungkin juga anak usia 3 sampai 4 tahun. Jadi ini kisaran antara 0 sampai 2 tahun, ini 3 sampai 4 tahun gitu kak. Baik, aktivitas yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Yang ini kira-kira jasmani, sosial, atau emosi, atau mental, Kak? Sosial Kak. Sosial ya, Kak ya? Kira-kira masuk di kategori usia berapa ini, Kak? Kalau menurut kami itu usia 6 sampai 12 tahun Kak. 6 sampai 12 tahun. Udah memahami perasaan orang lain ya, Kak ya? Iya Kak. Kemudian yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Ini masuk kemana, Kak? 12 sampai 18 tahun, Kak. Usianya 12 sampai 18 tahun. Kalau di bidang jasmani, sosial, emosional, mental ini masuk kemana kira-kira, Kak? Jasmani. Bisa masuk ke emosional, Kak, kira-kira? Bisa. Bisa. Bisa ya, Kak ya? Mental, kira-kira bisa nggak, Kak, masuk ke dalam bidang mental ini? Bisa. Tekanan, nah, mungkin Tekanan. bisa ya. Ya. Kanan, bisa misal. Kemudian aktivitas yang keempat, ini anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik.
Nah, ini mungkin lebih matang emosionalnya mungkin di kisaran ini ya Kak ya. 18 tahun mungkin ya Kak ya. Iya. Ternyata di 12 tahun mulainya Kak. 12 tahun. 6 sampai 12 tahun. Ini yang sesuai sebenarnya kalau menurut penelitian gitu Kak. Sini mari diskusi. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Jadi kira-kira apa pentingnya kita sebagai guru olahraga untuk mengetahui karakteristik peserta didik kakak-kakak? Kira-kira apa Kak? Ini mau mati lagi nih ya, apanya ya? Ya, jadi pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik ini mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi ini harapannya kita mengetahui minat dari peserta didik tadi, kemudian kebutuhannya yang sesuai dengan usianya itu apa saja geraknya. Dan ini bisa mendorong peserta didik dalam pembelajaran untuk bisa aktif dalam melakukan gerak yang kita harapkan. Kemudian berikutnya, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pelajaran PJOK. Mungkin dengan cara pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpusat kepada peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah usaha kita sebagai guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas kita untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Ini ada tabel tentang berdiferensiasi. Nampak Kak? Di sini ada 3 Kurang tabel, jelas, Kak. kurang jelas ya. Ada. Ini ada 3 diferensiasi konten. Yang pertama, yang keduanya diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Merujuk pada strategi. Ini diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Jadi konten adalah kalau kita melakukan pengajaran, kalau kemarin mungkin kita mengajarkan tentang permainan bola voli. Nah, kontennya adalah permainan bola voli gitu Kak. Itu adalah kontennya. Kemudian diferensiasi proses
merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Jadi mungkin dari diferensiasi proses ini, perlakuan kita terhadap peserta didik mungkin tidak sama ya kakak-kakak ya. Mungkin dalam melakukan pembelajaran, ada yang cara menangkapnya cepat, daya tangkapnya cepat, ada yang lambat, ada yang harus dibantu, mungkin itu. Dan yang ketiga, diferensiasi produk atau produk ini merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Jadi diferensi produk ini ada capaian yang harus kita peroleh dari proses pembelajaran tadi, baik dalam bentuk latihan atau pada saat proses belajar mengajar tadi. Nah, setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, ini yang pertama, adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensi dalam PJOK? Kira-kira ada nggak kak kendala yang kakak-kakak alami dalam pembelajaran berdiferensi pada saat proses pengajaran kakak? Jadi mungkin kendala mungkin kakak-kakak yang lebih memahami dengan keadaan dan kondisi kakak-kakak di sekolah masing-masing, dan biasanya guru-guru olahraga ini sangat telaten ya, ulet ketika ada kendala yang dialami ketika proses pengajaran pasti mencari solusi sendiri. Karena mungkin berdiskusi dengan guru lain atau mata pelajaran lain belum tentu memperoleh solusi. Biasanya guru-guru ini lebih cenderung menyelesaikan permasalahan yang ada di pengajarannya gitu. Apakah demikian kakak-kakak? Ya, benar sekali. Kira-kira gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul yang kakak-kakak baca? Gitu ya. Ada gagasan baru kira-kira kakak-kakak? Nanti kakak-kakak setelah membuka LMS dan membaca modul, saya yakin dan percaya timbul gagasan baru atau ide-ide baru dalam penerapan
pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik, kita lanjutkan kakak-kakak. Setelah sesi ini, kakak-kakak diharapkan mengunggah hasil refleksi pada modul 1.3 di LMS. Kemudian gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi kakak-kakak. Jadi pada akhir sesi kita hari ini yang diharapkan kakak-kakak memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Dari ini sudah di akhir kakak-kakak. Untuk mengetahui minat dan bakat peserta didik, kira-kira apa yang kakak-kakak lakukan di sekolah kakak-kakak agar mengetahui minat dan bakat siswa tersebut? Kira-kira gimana, Kak? Melakukan asesmen awal. Ya, melakukan asesmen awal. Atau ada yang lainnya? Ini melakukan asesmen awal ini awal semester atau awal pembelajaran atau gimana ini Kak Ani? Awal semester. Awal semester. Ya. Berarti asesmen diagnostik ya? Atau ada yang lain cara kakak-kakak untuk mengetahui minat dan bakat siswa selain dengan cara asesmen awal tadi? Ya, itu adalah salah satu ya Kak Ani ya tadi untuk mengetahui minat dan bakat siswa, sehingga ini akan mempermudah kita dalam proses pengajaran atau pembelajaran dalam mengembangkan minat peserta didik tadi. Karena nantinya pada pembelajaran ini nanti ketika kita luring itu ada semacam kompetisi dalam satu kelas, seperti dibuat kompetisi betulan. Jadi ada panitianya, ada peserta tanding, kemudian ada wasit. Nah, besok ketika kita luring itu akan kita praktekkan di luring itu. Kemudian kita semua peserta di kelas ini itu ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi panitia, ada yang menjadi peserta lomba. Jadi ini memang sengaja saya berikan gambaran di awal ini agar menjadi gambaran kakak-kakak di kemudian hari. Tetapi ini nggak usah terlalu menjadi beban, kita jalani saja. Kalau kita nikmati prosesnya mungkin nggak terlalu berat. Karena saya perhatikan grup kelas kita mungkin agak sepi ya Kak. Nggak apa-apa, sharing tugas di kelas, di grup WA boleh. Silakan di sharing atau Kak Egi bisa minta tolong nanti dikoordinir kakak-kakak yang lain untuk yang belum mengumpulkan tugas agar disegerakan, karena ini sudah mulai melakukan penilaian. Biarpun ada yang sudah lewat lini masanya, itu tidak apa-apa, tetap dikumpul. Cuman ada bedanya ketika yang sudah lewat lini masanya
nanti di situ ada keterangannya late, sudah terlewat. Jadi nggak apa-apa dikumpul saja, tetap dilakukan penilaian. Cuman nanti di rubrik penilaiannya ada indikator yang lainnya. Dan untuk kakak-kakak yang tadi terlambat hadir, ini saya sampaikan ulang bahwasanya nanti kita buat kesepakatan lagi. Kalau ada teman-teman atau kakak-kakak yang sudah 2 kali tidak ikut tatap maya, itu kita akan melakukan pengulangan tatap maya atau kita biarkan saja. Karena kalau kita biarkan saja berarti dinyatakan gugur gitu, Kak. Makanya ini diwanti-wanti agar semaksimal mungkin biarpun tidak on cam tetapi bisa masuk ke dalam tatap maya gitu, Kak. Nanti Kak Egi lah yang berkoordinasi dengan kakak-kakak yang lain teknisnya gimana. Saya mengikuti saja gitu. Kalau memang mau diulang ya monggo silakan, tetapi ini dengan kakak-kakak yang lain yang selalu on time, selalu stay tepat waktu, ya minta keikhlasannya untuk mengulang gitu, Kak ya. Izin Kak, ikut Kak. Ya silakan Kak. Semalam kalau Pak Ria Yulianto tuh udah kami ingatkan Kak, udah kami WA pun untuk yang pertemuan ketiga, sudah kami WA sama dia. Pas waktu itu Bapak tuh lagi di rumah sakit, anaknya sakit. Itu kata kami sama dia, masuk aja dulu Pak, nggak apa-apa kata kami. Nanti pas Bapak masuk, biarkan aja apakah kamera Bapak hidung, nggak apa-apa tuh, nggak usah dikomen kata kami. Udah kami gitu kan sama dia Pak. Cuma tuh udah disiap baru diresponnya, baru dibalasnya WA kami. Padahal udah kami telepon, udah kami WA. Itu pun kayak si Rahmat dia yang cari tahu semalam. Di grup kami itu nomor Rahmat udah hilang. Nggak ada lagi di grup WA PJO kami SD kan. Cuman dia yang WA kami itu masukkan grup Bang katanya. Mas Cokro pun kami juga ngajak semalam. Itu kalau kayak memang dari awal ibu tuh bilang kami udah mau pensiun, nggak mungkin lagi kami ikut katanya. Itu Bu Ir sama Bu Juliarni tuh. Itu katanya semalam tuh Kak. Iya. Ya karena kan sayang udah bisa bergabung gitu kan, tapi nggak maksimal gitu. Izin Kak, soal Pak Arya itu kan kami satu sekolah. Kami kan 2 guru olahraganya, saya 1, Pak Arya 1. Tadi sudah saya sampaikan juga, sudah diskusi kan. Saya pun bingung juga, hari ini pun nggak masuk juga. Tadi udah saya bilang tuh, jam 2 nanti kita Zoom Pak ya. Oh iya, aman tuh katanya. Saya tunggu, rupanya nggak masuk juga. Mungkin entah ada kendala atau gimana, saya kurang paham juga Pak. Ya ini karena hari ini kami menyerahkan laporan ke koordinator Fasda terkait dengan peserta yang tidak aktif. Yang tidak aktif artinya tidak pernah ikut tatap maya atau sudah 2 kali tidak ikut tatap maya gitu. Itu yang akan menjadi laporan untuk kami gitu Kak. Baik, ada lagi kira-kira kakak-kakak? Itu sedikit Kak, mungkin tentang pelajaran tadi berpusat kepada siswa. Sedikit kami mau bertanya tentang bidang cara mengelompokkan siswa. Biasanya kan di situ kita di dalam pembelajaran, umpamanya dalam poli ada sekitar 2/3 dari siswa kita yang menyukai bola voli. Ada 1/3 siswa kita tidak menyukai.
Kayak mana tanggapan kakak cara mengajak siswa yang tidak suka itu supaya ikut dia dalam pembelajaran PJOK bola voli tersebut. Kadang itulah bahwa siswa mengikuti pembelajaran itu nggak mau lagi anak-anak itu kak. Kami pun sulit juga mengajaknya. Umpamanya dia suka bola nih, yang seperti tadi itu kan kita ajak dia main voli nggak mau dia kak. Ya, jadi kendala bagi kami di lapangan kayak mana caranya mengantisipasi kayak gitu. Terima kasih. ya jadi ya mungkin kita sebagai guru kita melakukan pendekatan dulu terhadap peserta didik. Permasalahannya di mana, kenapa nggak bisa ikut dengan permainan bola voli itu? Kalau misalnya permasalahannya takut dengan bola misalnya, karena kan sekarang yang dituntut kan adalah siswa aktif bergerak. Jadi kita rubah bolanya, kita coba dengan bola karet misalnya seperti itu. Takut nggak dengan bola? Jadi Alasannya kadang nggak suka katanya. Kami nggak suka ini Pak, kami sukanya sepak bola katanya. ya, tetapi kan ini adalah kewajiban kita Kak. Siswa itu memang boleh berpendapat tidak suka. Tapi kalau kita berfokuskan sama satu atau dua peserta didik, otomatis peserta didik yang lain kalah gitu Kak. Padahal itu adalah salah satu modul yang harus kita jalankan atau kurikulum yang harus kita pelajarkan dengan peserta didik gitu Kak. Jadi kan nggak mungkin kita mau main bola terus kan nggak mungkin. Jadi pengertian kita sebagai seorang guru kepada peserta didik juga perlu gitu Kak. Jadi memahamkan peserta didik itu penting gitu Kak. Silakan Kak Ani. Izin menanggapi dari pertanyaan untuk Kak Egy tadi. Di situ ada anak yang suka dengan permainan voli, ada anak yang suka dengan permainan sepak bola. Saya juga bertanya gitu. Di sini anaknya ada anak yang sudah sangat-sangat pro dengan voli tersebut dan tidak mau menggunakan bola yang lembut. Sebenarnya kita ganti dengan bola yang lembut gitu supaya anak ini mau dengan apa? Tapi anak yang sudah pro dengan voli nggak mau dia diganti dengan bola yang seperti itu, maunya ya tetap bola beneran bermain voli. Sementara kawan dia untuk bermain itu tidak cukup gitu. Yang pro itu hanya sekitar 4 orang. Sementara selebihnya lebih dominan ke sepak bola atau bola kaki itu. Kalau kita buat permainannya dengan apa yang pro itu kita kasih dengan bola voli, sementara yang kurang suka tadi kita ganti dengan permainan yang apa? Apakah itu termasuk berdiferensiasi gitu? Boleh Kak. Jadi pembelajaran PJOK sekarang ini tidak kaku seperti dulu. Kalau dulu kan misalnya kita mengajarkan sepak bola, teknik sepak bola harus seperti ini, nendang kaki bagian dalam, kaki bagian luar dan sebagainya, atau menendang bola. Atau permainan voli passingnya harus 2 tangan, ketika passing bawah atau passing atas tangannya harus seperti ini. Nah, sekarang nggak seperti itu Kak. Jadi sekarang ini peserta didik ini diupayakan agar aktif bergerak. Jadi artinya ketika mau melakukan permainan voli, makanya kami kemarin diskusi dengan fasil kami, itu sekarang nggak usah harus voli gitu Kak, boleh memvoli. Jadi memvoli ini artinya permainan yang menyerupai bola voli. Misalnya cuman kita melakukan lambung-lambungkan bola dengan tangan, itu untuk anak SD kelas 1, 2 mungkin masih bisa itu. Melambungkan bola dengan tangan 1, tangan 2 gitu masih boleh Kak. Jadi
di sini memang kita dituntut kreatif dan inovatif dalam mengembangkan sebuah permainan. Besok ketika luring saya bawa contoh ada beberapa permainan yang diberikan hasil saya kemarin. Di situ ada beberapa referensi untuk permainan yang menyerupai pencabangan olahraga. Misalnya kasti, kalau dulu kan kita kasti melemparnya baku, harus dari atas atau dari bawah, dari samping misalnya. Nah sekarang peserta didik ini, dan bolanya harus bola kasti kalau dulu kan Kak. Nah sekarang boleh bebas, misalnya bolanya terbuat dari kertas yang lebih ringan atau bola plastik yang lebih ringan itu. Nah itu nggak apa-apa, karena sekarang ini yang dituntut bukan keahlian terlebih dahulu, tapi pembendaharaan gerak peserta didik agar lebih banyak keterampilan geraknya. Jadi kalau dengan bola biasa peserta didik ini sudah mahir, nah kita tingkatkan lagi menggunakan bola yang menyerupai bola ukuran yang sebenarnya. Jadi gitu Kak, bertingkat dia, bertahap. Baik, kakak-kakak, mungkin itu ya diskusi kita pada hari ini. Atau ada lagi yang mau menanggapi kakak-kakak? Closing statement untuk hari ini? Kak Usman biasanya atau Kak Pras? Ayo Kak Pras. Izin Kak, sedikit Kak. Oh ya Kak Usman, silakan. Kalau dari hemat saya, ini pengalaman ya. Ya. Yang banyak kendala itu sekarang malahan di kelas tinggi, kelas 6. Antusias kelas rendah lebih banyak yang mau ikut olahraga, ikut bergerak dibanding yang kelas tinggi. Menurut saya itu kayaknya karena anak kelas 6 itu kan sekarang lagi fase pubertas. Mungkin salah satunya itu. Jadi begitu yang baru-baru ini yang tidak biasa olahraga disuruh maju melakukan itu, dia udah ini sendiri merasa nanti, contoh yang perempuan disuruh ke depan kan, itu nggak mau ke depan itu karena malu karena mungkin teman cowoknya nanti yang membuli, mengejek, cece segala macamnya, contoh seperti itu kan. Makanya kemauan anak tadi, keberaniannya tidak ada. Kalau menurut hemat saya ya, anak sekarang kan suka membuli Kak. Iya. Ada kawannya yang salah sedikit aja, nah, omongannya pun anak-anak sekarang luar biasa. Waduh, luar biasa. Walaupun kita guru di situ sekarang, omongannya luar biasa sekali. Mungkin itu salah satu yang faktor menyebabkan anak tuh malas atau memilih tidak ikut sama sekali. Daripada aku diejek nanti sama kawanku, aku salah diejek juga. Kalau kita, walaupun kita memotivasi, tapi kawan-kawannya tetap itu di belakang kita nanti, kamu nih tadi, gara-gara kamu kalah kita. Padahal udah dikasih tahu olahraga ini kan kalah menang tidak ada masalah. Kita kan ada hadiah. Yang penting kalian tuh bergerak, berkeringat. Itu udah capaian kita, udah tujuan kita untuk berolahraga PJOK kan. Iya. Tadi malu, takut diejek sama kawannya, mungkin lah. Kita mana tahu ada tanggapan dari kawan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Usman. Yaitu memang penguatan untuk kita sebagai guru, penguatan kita terhadap peserta didik itu diperlukan. Memang pada dasarnya bercanda dengan bullying itu bedanya tipis. Kalau bullying mungkin ketika siswa yang dibully responnya beda, itu baru dinyatakan bully. Tetapi ketika kita bercanda biasa, kemudian yang dibecanda itu tertawa, responnya baik, berarti itu masih kategori bercanda. Mungkin itu ya Kak ya. Tapi saya yakin dan percaya kakak-kakak sudah melaksanakan ini dengan baik.
selalu memberikan penguatan kepada peserta didik agar peserta didik ini selalu aktif dalam pembelajaran. Memang tugas kita nggak gampang dalam melakukan ini, tetapi inilah perubahan yang harus kita lakukan menuju ke Indonesia Emas sesuai yang digadang-gadang pemerintah. Jadi kita sebagai Kak Egi. Izin Ada nggak? tambahan Kak Egi? Dari kesimpulan pembicaraan kita hari ini, untuk pembelajaran PJOK, jadi kita tidak tergantung lagi kepada materi gitu Kak, tetapi lebih bergantung kepada Gerak. anak. Pokoknya asal mau anak itu bergerak. Tetapi gerak ini tetap kita mengacunya kepada capaian yang akan kita capai gitu Kak. Kan ada CP terbaru, kita turunkan ke tujuan pembelajaran dan sebagainya, itu tetap kita acuannya kita kepada CP. Capaian pembelajaran ya. Kemarin saya ada share di grup capaian pembelajaran terbaru 2024. Nah, itu acuan kita dalam pembelajaran. Nanti turunannya tujuan pembelajarannya seperti apa, itu kakak-kakak bebas mengeksplornya gitu Kak. Jadi nggak harus pencabangan olahraga sekarang, nggak harus Kak. Jadi model permainan seperti memvoli gitu boleh, atau yang menyerupai sepak bola juga boleh. Jadi nggak harus baku sepak bola gitu Kak. Yang penting ketika kita mengajar, acuannya tetap kepada CP. Oh, berarti acuan kita kepada CP, bukan lagi kepada modul ya? Modul ajar ya? Nah, modul ajar kan turunan dari CP ya? Iya. Nah, kalau biasanya kan kalau modul ajar kita kan berpusat kepada lebih ke materi. Contohnya sepak bola ya sepak bola. Jadi sekarang boleh yang menyerupai Kak. Nggak harus permainan cabang yang seutuhnya gitu Kak. Iya Kak. Paham. Baik ya Kak, mungkin itu diskusi kita hari ini. Untuk mengakhiri sesi ini, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Semoga kakak-kakak senantiasa diberikan kesabaran, keikhlasan, dan yang terutama sehat agar bisa melaksanakan tugas dengan ikhlas. Semoga Allah mempermudah kita semua. Amin. Baik kakak-kakak, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto.